terima kasih sudah mau mengklik video ini. Video ini akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Apakah kalian di sini sudah pernah mendengarnya? Oke, jika belum, maka kita akan bersama-sama mempelajarinya dalam video ini. Untuk itu sebelumnya kita simak dulu intro berikut ini. Oke, persamaan kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai beberapa masalah terkait dengan persamaan kuadrat. Contohnya nih, Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Johan bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama daripada waktu yang diperlukan oleh Mario. Berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding? Tentu soal-soal seperti ini pasti sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita perkenalan dulu nih dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat bentuknya seperti ini. Ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A, B, C ini adalah merupakan angka. X kuadrat dan X ini adalah variabel. Jadi X kuadrat variabel yang berpangkat 2. X adalah variabel yang berpangkat 1. C ini adalah konstanta. Jadi A, B, C ini biasanya berupa angka. Dan syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk lebih pahamnya kita akan pelajari beberapa contoh. Seperti ini ada 4 contoh persamaan kuadrat. Ini ada 4X kuadrat tambah 3X sama dengan 6. Bentuknya kan di sini harus A, B, C sama dengan 0. Ini kan belum sama dengan 0, kita rubah dulu ke bentuk sama dengan 0. Dengan cara 6-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi kalau dipindahkan seperti ini, 4x kuadrat tambah 3x. Nah, positif 6 pindah menjadi ke sebelah sini, positif pindah menjadi negatif. Jadi di sini kurang 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat bentuknya apakah sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat ini? Ya, sudah sama karena ini sudah sama-sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa lihat nih, mana yang A, B, dan C. A-nya berapa dari sini? A-nya yaitu 4. A adalah koefisien dari X kuadrat. B-nya adalah 3. Dan C-nya adalah 6 atau negatif 6? Negatif 6. Kenapa negatif? Ya karena di sini ada tanda hubungnya kurang. Kurang itu ada berarti artinya adalah negatif. Kalau di sini tanda hubungnya adalah tambah, berarti dia adalah bilangan positif. Jadi ini A-nya 4, B-nya positif 3, dan C-nya adalah negatif 6. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita paham. Kita lanjut ke sini. 2x kuadrat tambah 12 sama dengan 0. A-nya berapa nih? A adalah yang di depan X kuadrat, berarti 2. B-nya berapa? B adalah koefisien dari X. B adalah angka di depan X. Ada nggak di sini X-nya? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, berarti B-nya kita tulis 0. Kemudian C-nya berapa? C-nya yaitu 12. Oke. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut. Sekarang 3x kuadrat kurangi 5x sama dengan 0. A itu adalah angka di depan x kuadrat, berarti 3. B adalah angka di depan x. Angka di depan x adalah negatif 5. Ya, negatif 5. C-nya. C adalah konstantanya, jadi yang tidak ada hurufnya. Ada nggak di sini C-nya? Tidak ada. Berarti C-nya adalah sama dengan 0. Oke, paham sampai sini ya? Oke, untuk soal yang keempat nih. Soal yang keempat kita lihat, ini kan soalnya adalah persamaan kuadrat. Kuadrat artinya yang berpangkat 2. Di sini ada nggak yang pangkat 2? Tidak ada. Kita rubah dulu bentuknya. Dengan cara seperti ini. 4 per X itu bisa kita kalikan dengan X. Kemudian negatif 3X ini juga sama, kalikan dengan X.
Lalu positif 2 ini kita kalikan X juga. Sama dengan 0 kali X, ya 0. Jadi tetap 0 ya di sini ya. Karena 0 kali X juga hasilnya 0. Sekarang kita bisa lihat nih, 4 per X dikalikan X. X-nya kan habis nih, ini bisa dicoret nih. Jadi tinggal 4. Lalu di sini negatif 3X kali X. X-nya ada 2, berarti negatif 3X kuadrat. 3X kuadrat. Di sini 2 kali X, positif 2X. Sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada kuadratnya nih, bentuk umumnya. Ingat, A adalah yang di depannya X kuadrat. Jadi berapakah A-nya di sini? Di depan X kuadrat mana? Ini, depannya berarti adalah negatif 3. Kemudian B-nya. B adalah yang di depan X. Di depan X adalah positif 2. Jadi 2. Dan C-nya adalah yang nggak ada hurufnya, alias konstanta berdiri sendiri. Di sini berarti adalah positif 4. Jadi kita lihat, di depan X kuadrat adalah A, negatif 3. Di depan X adalah B, 2, dan C adalah yang tidak ada hurufnya, yaitu 4. Oke, sekarang selanjutnya, ini tadi tentang menentukan mana A, B, dan C ya. Tentukan dari bentuk umum persamaan kuadrat. Kita selanjutnya membahas tentang pemfaktoran nih. Kita memasuki pemfaktoran. Di sini pemfaktoran ada 3 bentuk. Bentuknya seperti ini, AX kuadrat tambah BX, dan bentuknya X kuadrat kurangi C kuadrat, dan bentuk sempurna AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bentuk 1, 2, 3 di sini hampir sama saja, cuman dia bentuknya tidak sempurna, alias belum kuadrat sempurna. Di sini bentuk pertama C-nya yang sama dengan 0, jadi hanya AX kuadrat tambah BX. Bentuk yang kedua, B-nya yang sama dengan 0, jadi hanya X dan C, BX-nya nggak ada. Hanya X kuadrat dan C. Bentuk yang ketiga baru ada A, ada B, dan ada C. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, bentuk pertama dengan C sama dengan 0. Ada AX kuadrat tambah BX sama dengan, ini kita faktorkan, karena di sini X-nya ada 2 nih. Ini X-nya. Ini punya X, yang di sini juga punya X. Jadi karena ada suku yang sama, maka sukunya bisa dikeluarkan nih. Jadi X-nya kita keluarkan, baru di sini tinggal AX dan B. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh yang pertama ada X kuadrat dikurangi 8X sama dengan 0. Ini sama dengan bentuk yang pertama ya. Dia tidak ada C. C-nya sama dengan 0. Nah, ini bisa caranya seperti ini. X kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi X dengan X. Nah, 8X atau negatif 8X ini bisa kita pisahkan jadi negatif 8 dengan X. Nah, di sini ada nggak dari pasangan ini yang mempunyai komponen yang sama, yaitu X. Jadi kita bisa menuliskan, jadi X yang sama ini bisa kita keluarkan seperti ini. Jadi X dalam kurung, ini sudah ditulis satu kali saja. Jadi yang kita tulis hanya X dengan negatif 8 sama dengan 0. Oke, paham sampai sini ya? Oke, saya ulangi lagi. Di sini ada X kuadrat. X kuadrat kita bisa jabarkan menjadi X dengan X, karena X kali X adalah X kuadrat. Negatif 8X itu bisa kita jabarkan jadi negatif 8 kali X. Nah, dari sini yang sama adalah X-nya. Di sini punya X, di sini punya X. Jadi, kalau ada yang sama, cukup ditulis satu kali saja, X. Lalu, dalam kurungnya yang mana? Dalam kurung adalah sisanya ini, adalah X dikurangi 8. X dikurangi 8. Sama dengan 0. Oke, paham sampai sini ya? Oke, lanjut. Ini adalah perkalian nih, ada perkalian X dengan X kurangi 8. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini, sama dengan 0, atau X dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi di sini bisa X sama dengan 0 atau X kurangi 8 sama dengan 0. Lalu di sini tulis X sama dengan 0 atau ini tidak berubah ya, karena tidak ada yang bisa kita selesaikan karena ini sudah selesai, X sama dengan 0. Lalu di sini ada X kurangi 8 sama dengan 0. Ini bisa ditulis jadi X sama dengan negatif 8, kita pindahkan ke sini.
jadi 0, negatif pindah menjadi positif 8. Jadi X sama dengan 8. Oke, jadi kita dapat di sini X1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 8. Jadi persamaan kuadrat ini pasti mempunyai akar persamaan 2, yaitu X1 dan X2. Jadi kalau di sini jadi akarnya berapa? X1 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 8. Untuk mengeceknya sekarang ini bisa kalian kembalikan lagi ke soal nih. Ini sudah selesai nih, ya kan? Kita kembalikan lagi ke soal. Misalnya X-nya kita ganti 0. Ini jadi 0 kuadrat ya. 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0. Berapakah 0 kuadrat? 0. 8 kali 0, 0. Jadi 0 kurangi 0, ya 0. Jadi selesai, benar ya. Jadi bernilai benar. Sekarang kita masukin angka 8 nih. Angka 8. X kuadrat berarti 8 kuadrat. Dikurangi 8 kali X, berarti 8 kali 8. 8 kuadrat berapa? 64. 8 kali 8, 64 juga. Berarti 64 kurangi 64, ya 0. Jadi benar. Jadi ini kenapa ada kata-kata atau itu artinya pilih salah satu. Jadi tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa di sini kalian masukin 0, di sini kalian masukin 8. Tidak bisa. Jadi harus dua-duanya memakai angka yang sama. Jadi kalau kita pakai 0 ya 0, 0 semua. Kalau kita pakai 8 berarti 8, 8 semua. Oke, paham sampai sini ya? Oke, soal yang kedua ini bentuknya hampir sama dengan ini, cuma di sini 5. Berarti sini dan nanti perkaliannya adalah negatif 5 dengan oke. Caranya sama aja. Kita skip, kita langsung ke ada 10 dan 15. Kita cari FPB-nya. FPB berarti cari faktor persekutuan terbesar. Artinya yang sama-sama bisa dibagi 10, bisa juga dibagi 15. Ya 5. Oke, kita cari 5. Berarti di sini 10 adalah 5 kali 2, ya kan? 15 berarti 5 kali 3. Nah, sekarang lihat X kuadratnya. X kuadratnya berarti kita di sini bisa nulis X dengan X. Kok bisa X dengan X? Ya, X kali X kan X kuadrat. Ya, jadi X kuadrat ini bisa dipisahkan menjadi X dengan X. Lanjut yang ini. Ini X-nya ada berapa? 1. Ya, berarti kita hanya bisa menuliskan 1 saja. Berarti di sini. Kenapa kalau di sini? Ya karena ini sudah jelas, ini 5X. Nggak mungkin kita tulis di 3X di sini, terus ini nggak ada X-nya. Jadi nggak bisa kita samakan. Oke? Nah, sekarang udah kita lihat nih. Di sini ada angka 5X dan 2X. Di sini 5X dan 3. Yang sama yang mana? Ya 5X. Nah, 5X inilah kita keluarkan. Jadi di sini 5X, lalu sisanya adalah 2X dan 3. Ingat ya, karena 5X-nya ada 2, berarti kita cukup tulis 1 kali saja. Tapi di luar kurung. Berarti 5X, kemudian di sini sisanya adalah 2X positif 3. Kok bisa positif, Bu? Karena di sini angkanya adalah positif, ya kan? Kalau bilangan positif pasti positif semua. Beda dengan ini tadi. Yang di atas tadi. Nah, di atas tadi kan dia negatif, berarti sini ada salah satu angka yang negatif. Jangan dua-duanya negatif ya, salah satu saja. Lalu di sini sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis 5X sama dengan 0 atau 2X tambah 3 sama dengan 0. Jadi 5X sama dengan 0 atau 2X tambah 3 ini sama dengan 0. Lanjut. 5X sama dengan 0, ini artinya bisa ditulis X sama dengan 0 dibagi 5. Berapakah 0 dibagi 5? Ya 0, selesai. Lanjut di sini 2X tambah 3 berarti 2X sama dengan positif 3 pindah menjadi negatif 3. Positif pindah menjadi negatif 3. Jadi X adalah negatif 3 per 2. Oke, jadi di sini adalah X1, di sini adalah X2. Oke, jadi jawabannya adalah X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 3 per 2. Oke, semoga paham ya sampai sini ya. Untuk yang bentuk kedua dan bentuk ketiga yang ini, kita akan bahas nanti di video yang kedua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan ingat,
belajar, dan belajar. Karena semakin sering kalian berlatih, maka kalian akan mudah untuk memahaminya. See you in the next video.